Boleh, silakan. Saya kan rencana pengen berangkat umroh pada Syawal, Lebaran nanti, setelah Lebaran nanti. Nah, posisi saya kan saat ini sedang di sini nih, sedangkan paspor dan KTP saya hanya satu nama. Tetapi kalau untuk berangkat umroh itu kan harus 3 nama, dan nanti harus diganti lah. Sedangkan kalau paspor sudah diganti dengan sampai 3 nama ditambahi dengan nama bapak saya, nanti setelah kembali lagi ke sini apakah bisa, Kak? Bu, Mbak. Maksudnya gimana? Kan buat visanya aja, paspornya ditambahin nggak? Iya, nanti katanya dari pihak Indonesia tuh paspor harus 3 nama. Diganti di imigrasi di Indonesia. Nah, nanti kalau paspor diganti ditambahi dengan 3 nama setelah saya pulang ke sini, bermasalah nggak, Mbak? Kalau paspor pastinya bermasalah. Kalau paspor pastinya bermasalah. Oh, emangnya kalau ke Arab Saudi harus ada nama lain? Iya, harus 3 nama katanya, nggak bisa kalau 1 nama. Tapi makanya kayaknya ada yang mbaknya yang lainnya itu nggak perlu loh. Yang saya tahu nggak perlu loh. Yang dari sini lah, dari sini. Oh. Yang saya tahu nggak perlu loh, soalnya kan merubah nama itu sangat berat sekali. Yang saya tahu ya, saya kurang tahu. Kalau masalah umroh ini kayak saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu enggak tuh yang namanya Siti Munawaro atau siapa itu tetap tuh nggak perlu itu tambahin. Nah, itu 2, itu saya cuma 1, Mbak. Oh, kamu cuma 1, Eni gitu aja, Yuni gitu aja. Oh, oke. Kalau itu saya kurang tahu. Karena yang saya tahu itu Siti Munawaroh, tapi oke ya. Makanya saya nggak tahu kalau itu. Oh, berarti kemungkinan tuh kalau saya berangkat dari sini kemungkinan nggak masalah ya, Mbak ya. Tapi kalau dari Indum yang harus diganti kembali lagi ke sini, nah, makanya saya nanyakan ke Mbak, bermasalah kali ya? Pasti, kan pasti. Kalau bermasalah pasti, karena paspor dan KTP harus sama. Malah ini udah sama mau ditambahin, malah ya jejak kasus kamu itu. Ntar malah bermasalah. Kecuali kamu sudah tidak ingin kembali lagi ke Hong Kong. Oke, terima kasih Miss ini atas infonya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masalah umroh saya kurang tahu karena saya tidak pernah ke sana dan tidak pernah apply visanya di sana. Jadi saya tidak ingin memberikan informasi yang salah yang dimana saya sendiri tidak tahu. Jadi lebih baik saya konfirmasi aja buat mbak yang di luar sana yang tahu, yang pernah umroh dari Hong Kong kemana umroh, dari Hong Kong ke umroh itu. Tolong kasih komen-komennya ke saya karena biar mbaknya tahu bagaimana caranya. Dia cuma punya 1 nama aja, dimana seperti saya kan 2 nama, Yuni Andarwati. Jadi ada 2 nama. Jadi kayak Thomas Chong. Jadi ada 2 nama. Dan mbaknya ini kayak 1 nama aja, namanya Yuni. Nggak ada depannya, nggak ada belakangnya. Jadi dia bilang ada dari pihak visa, pengajuan visa harus ada 3 nama. Nah, ini buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin tahu informasi ini, pembuatan visa atau apapun namanya, silahkan tinggalkan komen dan sama-sama berbagi cerita, berbagi solusi. Karena banyak orang yang bukan porsinya akan memberikan penerangan itu sementara mereka sendiri tidak ada pengalaman. Dan saya tidak berani karena saya ini berbicara tentang versi saya. Versi saya apakah pasti benar? Tidak juga. Karena versi saya menurut persepsi saya. Jadi kalau orang lain punya persepsi lain tentang apa yang ada, silakan. Kita bisa sampaikan, kita bisa dialog, kita bisa bicara. Kenapa sih saya membuka saran dan kritik? Karena saya pribadi itu hanya tahu sebagian. Dunia ini sangat luas sekali. Dan pengalaman orang itu berjuta-juta, beribu-ribu. Lah ini penonton saya cuma 50.000 subscriber, berarti kan nggak banyak gitu loh. Saya sendiri tahu Hong Kong TKW-nya aja berapa ratus ribu orang.
Ini yang TKW. Terus yang bukan TKW? Indonesia. Sementara penonton saya kan dari mana-mana. Tapi kan tidak mencakup semuanya. Dan pengalaman orang berbeda-beda. Yang dari Gorontalo, yang dari Riau, yang dari Sampit, kemarin yang dari Kalimantan, terus yang dari Sumatera, dari Medan, dari Lampung, dari Papua, dari Jawa, Malang, Surabaya, Kediri, Bali, bahkan NTT dan NTB itu berapa orang. Jadi saya itu belum mencakup semua pengalaman orang. Jadi pengalaman orang itu sangat banyak sekali dan satu-satu orang berbeda. Karena itu saya lebih suka mendengarkan. Kenapa sih Mbak, saya tidak pernah membantah di setiap curhatan itu. Karena saya satu hal, menurut saya benar, belum tentu bijak. Lah, apalagi menurut saya salah. Lah, menurut saya salah, belum tentu menurut kalian benar. Lah, terus piye, Miss? Ya bulat. Intinya, poinnya, kamu melihat dari angka 9, saya melihat dari angka 6. Kenapa saya selalu bilang kadang-kadang kita harus muter. Ayo coba kamu ada di posisi saya. Tahu nggak sebenarnya keadaannya seperti apa? Karena itu saya tidak pernah berani menghakimi. Saya tidak pernah berani menyalahkan. Karena persepsi seseorang berbeda-beda. Pengalaman orang berbeda-beda dan hasilnya juga beda-beda. Karena itu dari curhatan ini apa sih yang kita bisa ambil? Pengalaman seseorang membuat kita lebih wise, lebih bijaksana, lebih tahu, lebih berhati-hati. Oke. Kalau saya pacaran sama orang Bangladesh, kalau saya melakukan ini, saya pasti hamil. Dari mana kamu tahu? Sudah diramalkan? Tidak, bukan diramalkan. Kalau kamu tidak melakukan walaupun pacaran, ya nggak akan hamil. Tapi kalau kamu melakukan, ya pastinya hamil. Duh, dari mana? Tahu dari mana, Miss? Lah pengalamannya anak-anak itu yang pacaran sama Bangladesh, Nepal, akhirnya hamil. Oh iya, 1 tahun pertama lolos, 1-2 tahun pertama lolos, tapi pada akhirnya tetap banyak yang hamil. Akhir-akhir ini banyak yang telepon saya hamil. Kenapa? Ya karena sebagian dari kalian memang pingin hamil, tapi sebagian dari kalian katanya kecelakaan dan hilaf. Ya itu tergantung yang cerita dan tergantung sama yang mendengarkan dan tergantung pikiran kalian. Makanya saya selalu bilang, yuk kita berbijaksanalah dalam komen, jangan membuli. Kalau itu terjadi sama kita, namanya orang jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Itu yang sering terjadi. Jangankan itu, ibu-ibu sudah punya anak perawan aja bisa mandi telanjang di hadapan anak muda. Nah, ini suatu pelajaran buat kita bahwa banyak hal di luar sana itu tidak masuk logika. Kenapa saya bilang nggak masuk logika? Anak sudah perawan besar, kenapa tidak berpikir saat foto telanjangnya ini di-up? Dan kalian selalu komen, kenapa nggak lihat kontennya Miss Yuni? Kan tidak semua orang kenal saya. Jadi tidak perlu menyalahkan. Maka dari itu saya minta bantuan dari kalian agar yang benar-benar harus di garis bawahi bahwa banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak mengerti bahwa itu akan berakibat fatal pada dirinya sendiri. Dan saat terjadi, mereka itu baru cari informasi. Nah, karena itu saya selalu bilang, bantu saya share, bantu saya berbagi, bantu orang lain untuk subscribe. Kenapa? Biar tahu bahwa, karena dengan bantuan kalian di YouTube sama di Facebook share itu, kan videonya tersebar. Sekarang kan lebih cepat tersebarnya saat kalian membantu. Jadi video itu viral atau enggaknya, video ini bisa menghantam atau membunuh karakter itu kan dari share kalian. Kalau memang video itu tidak bagus, jangan di-share karena bisa membunuh karakter seseorang. Tapi kalau video ini bagus, video ini bisa memberikan orang lain tahu, jangan sampai melakukan hal ini, hal itu. Nah, kalian harus share untuk mengingatkan agar orang lain lebih waspada dengan keadaan di luar sana. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, terima kasih. Saya tunggu komennya tentang umroh ya. Jadi
Sebelum saya tutup, saya tunggu komennya tentang umroh, bagaimana caranya, dan yang pernah umroh, kita berbagi. Saat berbagi memang sesuatu yang paling indah dalam hidup kita adalah saat memberi. Saat memberitahu, saat memberikan informasi, itu adalah satu pengalaman yang sangat dahsyat dan hebat. Saya tunggu telepon kalian yang pernah umroh. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk bahagia, dan bye-bye.